Akun Twitter resmi BTS World disuspend dan inilah alasannya. Sebagai ARMY, kita mengikuti banyak akun media sosial yang berbeda untuk BTS. Akun bersama para anggota, tempat mereka memposting konten pribadi seperti selfie dan aktivitas sehari-hari mereka. Tentu saja masih ada lagi seperti kampanye UNICEF Love Myself mereka, karakter lain Friends mereka yang manis dan menggemaskan BT21, serta akun untuk video game mereka seperti BTS World. Setiap kali proyek baru BTS diumumkan dan akun dibuat untuk mereka, kita secara otomatis segera mengikuti untuk tetap diperbarui. Jadi untuk kasus BTS World, video game seluler BTS yang dikembangkan oleh Take-One Company Corp yang diterbitkan oleh Netmarble, sekarang kita semua telah mengikuti akun tersebut selama bertahun-tahun, meskipun kita tidak memainkan game tersebut sesering dulu. Jadi banyak yang kaget melihat akun Twitter BTS World telah ditangguhkan. Seorang ARMY membagikan tangkapan layar, menunjukkan bahwa itu tidak dapat diakses sejak kemarin. Pengikut bahkan tidak percaya sampai mereka memeriksanya sendiri. Ternyata ada tim di balik penangguhan yang tidak adil ini. Tim copyright diidentifikasi sebagai peneliti keamanan cyber Bangladeshi. Dan mereka memiliki lebih dari 5.000 pengikut di Facebook. Mereka melaporkan akun resmi BTS World, membuat Twitter, menghapus gambar profil dan foto cover sebelum akhirnya menangguhkan akun tersebut. Tim copyright telah menjalankan misi untuk sementara waktu sekarang untuk melaporkan akun apapun yang terkait dengan BTS, termasuk ARMY yang tidak bersalah. Dan tentu saja BTS sendiri diincar secara berkala. Ingat ketika Twitter menghapus selfie berambut merah muda Suga, akun ARMY telah dihapus gambar profil dan headernya dengan klaim pelanggaran. Banyak yang dibiarkan bingung dan bertanya-tanya, kenapa? Dalam kasus BTS Update 7, dia telah menghapus gambar profil dan headernya beberapa kali, meskipun dia membuat gambar itu sendiri. Pengikutnya bahkan berusaha membantu dengan membuat yang baru, tapi dia terus-menerus menjadi sasaran oleh apa yang sekarang kita ketahui adalah copyright team. Jadi, sekarang dia hanya menggunakan warna ungu yang dijual untuk gambar profil dan header. Sekarang kita tahu mengapa semua ini terjadi di berbagai akun BTS meskipun alasannya tidak tepat. Menurut halaman Facebook Copyright Team, mereka adalah organisasi nirlaba yang bekerja untuk dunia maya yang bersih. Mereka berharap untuk menghapus konten dewasa dan ateis secara online dan memotivasi mereka untuk menghapus akun terkait BTS karena promosi ateisme, kesetaraan, dan homoseksualitas. Salah satu individu di balik Copyright Team sangat aktif di Twitter, sering menggunakan tagar BTS. Sepertinya mereka berniat menarik akun penggemar BTS untuk terlibat sehingga mereka dapat melaporkannya. Sekarang ARMY mencoba untuk bekerja sama untuk mendapatkan kembali akun BTS World serta gambar profil, header, dan lain-lain. Banyak yang menandai akun resmi Twitter dan mencoba untuk menghubunginya secara langsung. Saat ini, halaman BTS World masih dalam kegelapan. Ini juga hampir tidak dapat ditelusuri sekarang. Di sisi lain, BTS kembali jadi bintang tamu The Late Late Show with James Corden. BTS akan tampil sebagai bintang tamu di acara bincang-bincang populer Amerika The Late Late Show with James Corden. Pada 15 November, The Late Late Show with James Corden, CBS, melalui halaman Twitter resminya dan mengumumkan bahwa BTS akan muncul di acara bincang-bincang mereka pada 23 November. Selain wawancara mereka dengan pembawa acara utama James Corden, BTS akan membawakan lagu hit mereka Permission to Dance. Berita tentang penampilan BTS yang akan datang di acara bincang-bincang James Corden menarik perhatian penggemar karena berita itu muncul beberapa saat setelah James Corden menerima reaksi keras dari ARMY karena menyebut penampilan BTS di PBB tidak biasa. Sementara itu, BTS juga akan tampil di konser mereka BTS Permission to Dance on Stage LA 27 November hingga 28 November dan dari 1 Desember hingga 2 Desember. Yang kedua, VBTS hampir memiliki nama asli dan nama panggung yang berbeda. Ini dia sebutannya. Legenda yang kita kenal sebagai VBTS bisa saja memiliki nama panggung dan nama asli yang sama sekali berbeda. Di episode terakhir In The Soup 2, V bergabung dengan Jungkook, Jin, dan RM untuk sarapan. Saat Jungkook dan Jin memasak, Jungkook menyebutkan bahwa nama Jungkook tidak umum untuk orang-orang seusianya. V mengatakan nama aslinya Taehyung juga tidak umum untuk seusianya. Para anggota tidak setuju dan mengatakan kepadanya bahwa namanya sebenarnya sangat umum. Jin bertanya, bukankah Taehyung adalah nama yang paling umum? V berpendapat bahwa Taehyung tidak biasa tetapi Taeyong.
RM, Jungkook, dan Jin masih tidak setuju dengannya dan mereka bilang Taehyung juga biasa saja. V masih bersikeras bahwa namanya tidak umum. Kemudian dia mengungkapkan bahwa dia hampir diberi nama lahir yang sama sekali berbeda. Dia mengatakan bahwa nama awalnya adalah Kim Do-woo. Dia menjelaskan bahwa ayah dan kakeknya kesulitan memilih antara Do-woo dan Taehyung. RM menemukan cerita V tentang namanya yang lucu, dan dia bercanda menebak apa nama panggung V jika dia bernama Do-woo. Dia berkata, "Saya yakin kalau kamu adalah Kim Do-woo, nama panggungmu adalah Dove." RM berpura-pura menjadi V memperkenalkan dirinya sebagai Dove, dan kemudian dia merujuk salah satu lelucon tertua BTS, baik V dalam lagu Jump. Di awal dialognya V berteriak, V, jadi RM berteriak Dove, sebelum mengetuk bagian V di Jump. V menertawakan lelucon RM dan melanjutkan ceritanya. Dia mengatakan ayah dan kakeknya bolak-balik antara Do-woo dan Taehyung sebentar, tapi kakeknya kemudian bersikeras agar V diberi nama Taehyung. Meskipun kita menyukai V, apapun namanya, kita pikir kakeknya memilih nama yang paling cocok untuknya. Yang ketiga, ARMY yakin pakaian ini melakukan sesuatu untuk Jin. Setiap orang punya satu pakaian yang membuat mereka merasa yang terbaik, dan untuk Jin itu adalah set cat air Louis Vuitton yang serasi. Pakaian ini tidak hanya memiliki latar belakang yang lucu, tapi juga memberinya kekuatan khusus, menurut ARMY. Fans mengatakan pakaian itu menonjolkan sisi percaya diri dan kekonyolannya yang ia pamerkan selama pertandingan sengit Just Dance. Dia meniru semua gerakan dengan sempurna dan benar-benar berada di zona itu. Bahkan perbandingan berdampingan pun luar biasa. Selanjutnya, perjuangan selfie kelompok mengarah ke salah satu pose ikonik dan kutipan klasiknya. Jin mengatakan, "Saya yakin mendorong pantat saya keluar." Bukan hanya itu yang dia lakukan dalam tampilan mewah, dia berpelukan dengan Jungkook, punya waktu bermain dengan Bam, dan memasak dengan Suga. Dia juga sempat memakai kacamata hitam dan berubah menjadi aktor terkenal. Jin mungkin mengeluarkan sisi konyolnya ketika dia berpakaian ke-9, tapi mari kita jujur, dia tetap melakukan ini. Jin selalu percaya diri. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.